mata pelajaran PPKN. Selamat menyimak ya teman-teman. Oke, yang pertama ada pengertian bahan ajar berbasis inquiry. Jadi, apa sih bahan ajar berbasis inquiry itu? Bahan ajar berbasis inquiry adalah bahan ajar yang disusun dengan tujuan agar peserta didik aktif mencari, menemukan, dan membangun pengetahuannya sendiri melalui proses penyelidikan dan berpikir kritis. Dalam pembelajaran berbasis inquiry, guru tidak langsung memberikan jawaban, tetapi mengarahkan siswa untuk menemukan sendiri konsep dan nilai yang dipelajari. Pendekatan ini sangat sesuai untuk mata pelajaran PPKN karena membantu siswa memahami nilai-nilai moral, sosial, dan kebangsaan melalui pengalaman langsung dan refleksi bukan sekedar hafalan. Oke teman-teman, yang selanjutnya ada tujuan bahan ajar berbasis inquiry. Ada 4 poin. Yang pertama, menumbuhkan rasa ingin tahu dan sikap kritis. Bahan ajar berbasis inquiry ini bertujuan untuk memotivasi siswa untuk bertanya, mencari jawaban, dan menganalisis informasi secara kritis, terutama terkait persoalan sosial dan moral. Yang kedua, melatih kemampuan berpikir logis dan sistematis. Bahan ajar berbasis inquiry ini membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis dan sistematis dalam memecahkan sebuah masalah dan mengambil sebuah keputusan. Yang ketiga, menumbuhkan sikap demokratis, tanggung jawab, dan menghargai pendapat orang lain. Nah, bahan ajar berbasis inquiry ini mendorong siswa untuk bekerja sama, menghargai pendapat orang lain, dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Yang keempat, membantu siswa memahami konsep nilai-nilai Pancasila dan kehidupan berbangsa melalui kegiatan nyata. Bahan ajar berbasis inquiry ini membantu siswa memahami nilai-nilai Pancasila dan kehidupan berbangsa melalui pengalaman langsung dalam kegiatan nyata. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri bahan ajar berbasis inquiry. Yang pertama, menyajikan situasi atau masalah nyata yang dekat dengan kehidupan siswa. Yang kedua, terdapat pertanyaan-pertanyaan pemicu yang mendorong eksplorasi dan penalaran. Yang ketiga, mendorong siswa mengamati, berdiskusi, mengumpulkan data, dan menarik kesimpulan. Yang keempat, mengandung kegiatan reflektif. Misalnya, menilai tindakan sesuai atau tidak dengan nilai Pancasila. Dan yang terakhir, guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing, bukan sebagai sumber utama informasi. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri bahan ajar berbasis inquiry. Yang pertama, menyajikan situasi atau masalah nyata yang dekat dengan kehidupan siswa. Yang kedua, terdapat pertanyaan-pertanyaan pemicu yang mendorong eksplorasi dan penalaran. Yang ketiga, mendorong siswa mengamati, berdiskusi, mengumpulkan data, dan menarik kesimpulan. Yang keempat, mengandung kegiatan reflektif. Misalnya, menilai tindakan sesuai atau tidak dengan nilai Pancasila. Dan yang terakhir, guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing, bukan sebagai sumber utama informasi. Oke, yang selanjutnya itu ada komponen dalam bahan ajar. Yang pertama itu ada pendahuluan. Bagian ini berisi tentang tujuan dan kompetensi dasar yang ingin dicapai oleh siswa. Pendahuluan ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang apa yang akan dipelajari dan apa yang diharapkan oleh siswa. Yang kedua, materi pokok. Bagian ini berisi penjelasan singkat tentang materi yang akan dipelajari, yaitu tentang hidup rukun, toleransi, dan saling menghargai. Materi pokok ini memberikan dasar pengetahuan yang diperlukan oleh siswa untuk memahami konsep yang akan dipelajari. Yang ketiga, kegiatan inquiry. Bagian ini memberikan langkah-langkah kegiatan inquiry yang akan dilakukan oleh siswa. Kegiatan ini juga dirancang untuk memfasilitasi siswa dalam memahami konsep dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Yang keempat, ruang diskusi dan refleksi. Nah, bagian ini berisi kolom untuk menulis hasil pengamatan dan kesimpulan. Ruang diskusi dan refleksi ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan apa yang telah mereka pelajari dan mengembangkan kemampuannya untuk berpikir kritis.
Yang kelima itu ada penilaian. Bagian ini berisi soal-soal berpikir kritis yang dirancang untuk menilai kemampuan siswa dalam memahami konsep dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Penilaian ini dapat membantu guru untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi yang dipelajari. Baik, selanjutnya ada kelebihan bahan ajar berbasis inquiry. Yang pertama, untuk membentuk pola pikir kritis dan reflektif. Yang kedua, membiasakan siswa bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai PPKN melalui pengalaman nyata, bukan hafalan. Yang terakhir, ada menumbuhkan kerjasama, empati, dan rasa toleransi antar siswa. Contoh bahan ajar berbasis inquiry dalam mata pelajaran PPKN. Di sini sudah tertera ada mata pelajaran PPKN dengan kelas 4 dan bertemakan hidup rukun di lingkungan sekolah. Selanjutnya, kompetensi dasarnya yaitu menunjukkan perilaku hidup rukun dalam perbedaan di lingkungan sekolah, lalu menjelaskan pentingnya sikap toleransi dan saling menghargai. Mengapa kita harus hidup rukun di sekolah? Nah, tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa dapat menjelaskan makna hidup rukun di lingkungan sekolah, lalu menyebutkan contoh perilaku hidup rukun dan tidak rukun, dan menunjukkan sikap toleransi dalam kegiatan berkelompok. Kegiatan pembelajaran berbasis inquiry. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu orientasi. Guru memutar video pendek atau memperlihatkan gambar dua kelompok siswa yang sedang bertengkar karena berebut bola di lapangan. Guru kemudian bertanya bagaimana seharusnya mereka bersikap dan tujuannya yaitu untuk membangkitkan rasa ingin tahu dan mengarahkan siswa pada konsep hidup rukun. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Guru mengarahkan siswa untuk merumuskan pertanyaan. Apa yang akan terjadi jika tidak hidup rukun? Lalu bagaimana cara menjaga kerukunan sekolah? Selanjutnya, pengajuan hipotesis. Siswa membuat dugaan atau pendapat sementara. Misalnya, kalau kita hidup rukun, suasana sekolah menjadi nyaman. Dan kalau kita bertengkar, kita bisa kehilangan teman. Lalu guru menuliskan beberapa hipotesis di papan tulis. Selanjutnya, pengumpulan data. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil dan diberi tugas. Yang pertama yaitu mengamati kegiatan di lingkungan sekolah, misalnya saat istirahat atau kerja kelompok. Lalu yang kedua, mewawancarai teman tentang cara menjaga kerukunan. Dan yang ketiga, membaca teks pendek dalam bahan ajar yang menjelaskan contoh perilaku hidup rukun, misalnya saling membantu, berbagi, dan menghormati perbedaan. Menganalisis data. Lalu, kelompok siswa mendiskusikan hasil pengamatan dari mencatat perilaku yang menunjukkan hidup rukun dan yang tidak. Lalu contoh hasil diskusinya yang pertama hidup rukun, saling tolong-menolong, berbagi alat tulis, bekerja sama saat piket. Dan yang kedua, yang hidup tidak rukunnya, yaitu mengejek teman, berebut mainan, dan tidak mau bekerja sama. Dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Guru memandu siswa menyimpulkan hidup rukun membuat suasana sekolah menjadi damai dan menyenangkan. Kita harus saling menghargai dan bekerja sama agar tercipta kerukunan. Guru lalu menutup pembelajaran dengan refleksi. Apa yang akan kamu lakukan jika ada temanmu yang berbeda pendapat? Sekian presentasi